Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara masalah kerja, maka tentunya kita berharap kerja itu bisa mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Itu harapan kita. Tapi berapa banyak di antara kita antara harapan dengan kenyataan itu berbeda jauh. Kenapa? Ya ikhwah, yang paling kita harus perhatikan pertama kali, dan ini sangat-sangat mempengaruhi hasilnya, ya. Bahkan harapan kita itu akan kita dapatkan ketika kita bicara masalah niat. Ya, yang pertama adalah bagaimana niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niat inilah yang menjadikan amalan itu baik atau buruk. Niat itu yang menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan lebih besar daripada harapannya, atau bisa menjadi kehancuran buat hidupnya. Ya, coba perhatikan perkataan salaf. Ulama salaf mengatakan bahwa niatul mu'min ablaghu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu bisa jadi lebih sampai dan lebih sempurna daripada amalnya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kita kalau hitung besar-besaran nih, antara niat sama amal soleh lebih gede mana? Secara realita, saya nggak bicara secara teori, realita. Niat sama amal soleh itu lebih besar mana? Niat, oke. Saya mau antum yang tanya ngomong niat kan, kasih alasannya. Enggak apa-apa, ya wah, kita ini belajar. Makanya kita kalau bicara nih niat sama amal soleh, itu pahalanya lebih gede mana? Kebanyakan realitanya. Lebih gede niat, kenapa? Betul, jawaban antum betul, nggak salah. Betul. Oke. Saya jelasin. Kemana apa kira-kira? Kalau niat enggak cuma sama niat. Sah. Paham? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, perhatikan nih. Kata Rasulullah, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah indahu hasanatan kamilah." Barang siapa niat baik tapi dia belum sampai mengamalkannya, Allah tulis karena niatnya pahala amal sempurna. Tapi secara kita bicara
kalau ukurannya. Kalau amalnya benar, maka amal lebih tinggi pahalanya dibanding dengan niat. Tapi pertanyaannya, amal yang kita lakukan banyak tercemar atau banyak selamatnya? Paham di sini? Maka ulama salaf mengatakan niatul mu'min ablaghu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih nyampe di sisi Allah daripada amal salehnya sendiri. Berarti yang antum harus bicara ketika jadi pegawai sejati yang rasa diawasin oleh Allah, yang pertama kali antum harus pasang niat. Karena dari niat itu, semakin kita sering niat dengan baik, maka semakin kita akan bisa dekat kepada Allah dengan baik juga. Karena kalau nunggu amal, eksekusinya, kita banyak mundurnya. Banyak rusaknya. Betul apa enggak? Yang menjadi hidup kita ini berat karena kita tidak memulai dengan niat yang baik. Saya kasih contoh kasus antum. Berapa banyak di antara kita berangkat dari rumah capek. Berawal dari statement yang salah di hati. Kasusnya gimana? Antum berangkat dari rumah, cuman sekedar saya mau berangkat ini ya untuk apa? Melakukan rutinitas kerja. Sama saya mau berangkat, mau cari nafkah supaya keluarga saya bisa taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang Allah kasih dukungan yang mana? Jelas. Awalnya dari niat. Makanya Abdullah ibn Mubarak mengatakan apa? Rubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar Allah kecilkan nilainya gara-gara niat. Bukan sekadar dikecilkan nilainya juga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal yang kita lakukan semakin capek. Allah mengatakan apa? Amilatun nasibah. Ada orang yang melakukan amal, betul apa enggak? Kita kerja. Tapi yang kita dapat cuma apa? Letih aja. Antum dari pagi sampai sore, tapi justru antum pulang sampai di rumah uring-uringan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ketika niat kita bukan karena Allah, Allah buat sekitar kita bereaksi buruk sama kita. Apa dalilnya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jawablah panggilan Allah apabila memanggil kalian untuk kehidupan kalian. Nah, dalam proses ini ketika kita nunda atau bermasalah atau berkhianat sama Allah Azza wa Jalla, bahkan dari niat kelihatan. Allah tuh kasih niat seseorang, berapa banyak di antara kita, contoh nih, saya mau ke teman, ngapain? Nggak enak, teman selalu kunjung sama saya. Kira-kira ketika motivasi antum melakukan sesuatu yang notabene-nya itu bisa jadi ibadah, cuman karena dengan nilai nggak enak, antum capek nggak kira-kira? Capek nggak? Ketika respon teman ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi antum, capek nggak? Sedangkan Allah buat seseorang yang niatnya bukan karena Allah, Allah buat orang sekitarnya bereaksi buruk pada dia. Karena Allah mengatakan wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kata Allah, ketahuilah Allah itu bisa memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan ya bahwa Allah buat sekitarnya ya bahkan hatinya sendiri akan berkhianat sama dia. Kenapa? Dari awal dia melakukan amalan sendiri sudah berkhianat. Kenapa? Allah kasih fasilitas semua, ternyata niat kita bukan karena Allah Azza wa Jalla. Jelas? Makanya dikatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan dua manfaat, kata para ulama dalam tafsiran hadis ini. Yaitu karena Allah dan Rasulnya, maka tentunya Allah yang akan menjadi penolongnya. Wallahu waliyul ladina amanu. Jelas? Yang kedua, konsepnya adalah Allah akan buat dunianya yang dia niatkan akan mendapatkan kebaikan. Jadi dua sisi langsung. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau seandainya niatnya cuma karena dunia aja, Allah kasih. Allah kasih. Tapi nggak lebih dari sekedar apa yang dia inginkan. Dapat tambahan, tidak sama sekali.
Bahkan kalau antum tahu, ya, nilai hidupnya dia adalah berakhir dengan siksaan. Gara-gara salah niat. Perhatikan nih baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika orang salah niat dalam bekerja. Saya kasih contoh. Kata Allah, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa ya yang dia berkehendak dari kehidupan dunia dan perhiasannya, dia cuman kepingin deketin Allah, cuman kepingin dunia. Banyak nggak? Bahkan antum bekerja nih di posisi media dakwah, kita nggak ada yang tahu niat satu dengan yang lainnya. Tapi yang tahu masing-masing kita larinya kemana. Kondisi ini fatal ketika salah. Sampai dikatakan Allah kasih sempurna, dia nggak bakal rugi. Artinya dikasih sesuai dengan keinginannya total. Sedangkan ya ikhwah, kalau kita renungin, keinginan manusia sama kebutuhannya dia, mana yang lebih besar antara keinginan sama kebutuhan yang asli? Coba. Hah? Keinginan sama kebutuhan aslinya, mana yang lebih besar? Yang lebih besar keinginan, yakin? Saya kasih contoh. Saya ini contoh ya. Saya kepingin nikah, nanti kemudian punya anak, kemudian bahagia, kemudian gini. Paham ya? Yang dia inginkan, bahkan seorang yang menjadi seorang suami, punya anak-anaknya, saya kalau punya rumah, satu keluarga saya bahagia. Ini keinginan kebahagiaan dia pribadi atau satu keluarga? Jawabannya adalah keinginan dia pribadi. Yang merasa bahagia cuman dia, keluarganya belum tentu. Sedangkan ketika Allah nolong, Allah kasih semua yang di sekitarnya dan dia ngerasa cukup. Total. Maka ketika orang bicara keinginan dunia, pada dasarnya dia melihat sesuatu yang sempit. Jelas. Yang dikira dia, contoh, antum kepingin rumah, kumpul duit, kalau saya punya rumah saya bahagia. Habis antum punya rumah nih, contoh, ngontrak lah. Bahagianya berapa lama? Seminggu? 2 minggu? Sisanya apa yang terjadi? Biasa aja. Keluarga antum yang antum pikir bakal bahagia, pasti bahagia enggak? Paham di sini? Kenapa? Karena apa yang antum niatkan secara pribadi, yang antum bentuk dari bentuk kebahagiaan yang antum harapkan, terkadang jauh dari kenyataan. Karena pikiran manusia yang mereka harapkan dari dunia itu hanyalah kecil. Tapi ketika Allah nolong, Allah buat pertolongannya secara total. Bahkan keluarga-keluarga antum yang berharap antum bisa bahagia, dengan mereka Allah kasih kebahagiaan mereka juga. Paham prinsip ini? Berawal dari mana? Dari niat yang benar. Maka nggak capek kalau orang niat bahkan semua urusan dunia dia niatkan karena Allah, maka Allah yang akan menjadi penolong untuk bisa mendapatkan kemudahan dari segala arah. Ini kalau Allah sudah nolong hambanya. Jelas? Nah, konsep ini ya beda dengan orang yang kemudian kepingin cuman sekedar dunia. Perhatikan baik-baik. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang sekedar dunia dan mereka nggak bahagia dengan dunianya kelihatan banget. Kalau punya harta biasanya buat dipamerin. Betul apa enggak? Bukan buat dimanfaatin. Karena pada dasarnya ketika dia memanfaatkan sesuatu nggak bahagia, maka dia akan cari respon manusia buat bahagia. Contoh, berapa banyak antum nggak sadar sama teman kemudian mengatakan saya ini loh sudah melakukan ini dan ini. Masya Allah antum hebat ya. Rahasianya apa? Kira-kira ketika orang sekitar antum mengatakan itu, secara nggak langsung antum kena racun. Racun dari perkataan antum sendiri yang buat akhirnya niat antum geser. Kalau sudah geser, begitu orang antum ceritain lagi, responnya biasa. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak kira-kira? Iya. Jelas?
Makanya dikatakan orang yang salah niat, ya, mereka adalah orang yang suka pamer sama amal, dan ini pasti karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di balik hidupnya. Buat bahagia gimana? Cari kata orang dengan mengatakan wah dan lain sebagainya. Begitu nggak dapat kata itu, maka dia mulai gusar dan gelisah. Jelas? Ini yang membuat seseorang, ya, ketika Allah nggak kasih kebahagiaan di balik salah niatnya. Kemudian juga pahala mereka diberikan hanya di dunia sesuai keinginan, sedangkan tadi keinginan kita sempit. Ya, dibanding dengan kebutuhan kita, mana yang lebih besar? Kebutuhan kita yang sebenarnya. Jelas? Kemudian juga, ya, karena mereka tidak akan pernah dianiaya sedikit pun terhadap apa yang dia niatkan. Tapi sebaliknya, mereka nggak dapat sisi di akhirat sama sekali. Dari sini ya ikhwah, cara supaya kita niat kita kuat. Perhatikan baik-baik. Kita butuh yang namanya ngerasa hidup ini diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, akhbirni anil ihsan. Orang yang ihsan itu punya dua hal. Satu, dia mengatakan, anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk sifat menyaksikan ini, ya, ditandai dengan apa? Kita ngerasa dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat selama ini. Kemudian dengan adanya selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita di balik musibah-musibah yang Allah kasih. Karena musibah itu bentuk perhatian kita sama Allah. Jelas? Yang kedua disebutkan fa'il lam takun tarahu fa'innahu yarah. Tapi kalau engkau tidak bisa merasakan bahwa engkau melihat Allah, pada dasarnya semua orang kenal ini, yaitu Allah memperhatikan dirinya. Jelas? Nah, bentuknya ini ya ikhwah. Coba perhatikan. Paling gampang seseorang merasa dia perhatikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia sholat dengan sikap yang benar. Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Ini yang sering kita nggak ada. Tahu arti yunaji? Ada yang tahu? Yunaji itu artinya apa? Naja yunaji? Enggak. Antum tahu? Orang antum berdua ngomong bisik-bisik. Itu arti yunaji. Kalau antum pada waktu sholat ngerasa cuman antum sama Allah tok, itu titik ngerasa bahwa antum diawasin sama Allah. Jelas? Tapi selama ini pertanyaannya, sholat yang terjadi sama diri kita adalah sebuah rutinitas atau tempat curhat? Mana yang ada kebanyakan? Rutinitas atau curhat? Persis. Itu yang membuat urusan kita selama ini berat hidupnya. Berarti secara nggak langsung respon antum sama Allah, Allah tandai dengan responnya sama diri antum sendiri. Berarti antum selama ini secara jujur, kalau saya mau tanya kebanyakan, antum ngadepin hidup ini kayak rutinitas belaka atau hidup ini penuh dengan keajaiban? Mana yang antum dapetin? Kalau sholat antum bisik-bisik sama Allah dan antum curhat, maka hidup antum sama. Tapi kalau ibadah antum hanya sekedar rutinitas, gambaran kehidupan antum juga sama. Akan menjadi rutinitas yang sama. Jelas? Karena orang yang ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak dalam hidupnya ada beberapa tanda. Catat baik-baik. Saya kasih. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, kalau nggak ada di dalam diri antum perkara ini, pada dasarnya ya antum beribadah dengan cara yang salah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, nukil perkataan gurunya Syekhul Islam Taimiyah. Ya, di dalam kitabnya Madarijus Salikin disebutkan, idalam tajid dil amali halawatan, apapun itu, dan bentuk kerja sekalipun, nggak harus ibadah secara kayak sholat dan lain sebagainya. Kerja kalau diniatkan karena Allah, prosesnya juga sama.
kalau engkau tidak mendapatkan di dalam amalmu kebahagiaan, ya, dan kelezatan serta kelapangan, fattahimhu, maka curigailah amalmu. Kenapa? Fa inna Rabb ta'ala syakur. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri. Jelas? Selama ini kalau seandainya kita ngomong saya sudah sholat, tapi antum masih sering curhat sama teman, ya, dan bahkan antum merasakan hidup ini berat, berarti antum masih belum bisa beribadah dengan baik. Dan jangan pernah ngomong ibadah kita benar, karena Allah itu menjamin kebahagiaan bagi hambanya yang diterima. Jelas? Kemudian Syekhul Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengartikan bahwa orang yang ibadahnya benar dan diterima, bahkan urusan kerjanya bernilai ibadah, maka dia mendapatkan 3 hal. 1. Annahu labudda ayyuthibal amil ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi. Dari rasa manis yang dia dapat di hatinya. Kalau dia mulai merasakan rasa manis hidupnya, maka dia mulai merasakan urusannya sama Allah benar. Jelas? 1. 2. Wa quwwati insyirah. Dan dia juga mulai merasakan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Kalau antum ya sudah ibadah, sudah kerja, tapi pulang capek dan bertambah masalah, berarti harus banyak koreksi diri. Ada yang salah dalam niat dan ada yang salah dalam urusan kita sama Allah. Karena Allah itu nilai hambanya berdasarkan hambanya sama Allah. Allah kasih hasil hidup seseorang berdasarkan orang tersebut sama Allah. Saya kasih contoh kasus. Berapa banyak di antara kita, bahkan orang-orang yang di luar mengatakan saya sudah dekat sama Allah. Jelas? Tapi kemudian mereka mendapatkan hidupnya lebih sempit daripada sangkar burung, alias tiap hari uring-uringan. Bisa dikatakan orang ini urusannya baik sama Allah atau enggak? Jawabannya enggak. Karena orang yang baik sama Allah enggak mungkin sumpah dan enggak mungkin sengsara. Tidak mungkin. Jelas? Dan yang ketiga, wa qurrati ain. Dan cara berpandangnya pun mereka memandang sesuatu dengan penuh kesejukan. Contoh, setiap muamalah sama orang, dia nggak akan pernah mulai dengan kecurigaan. Paham? Yang dia pikirkan apa? Dia memulai dengan pikiran yang baik alias husnudzon. Selama ini, kita punya teman baru di kantor. Contoh, orang yang baru masuk. Kira-kira orang menilai dia di awal, sebelum tahu karakternya, positive thinking atau negative thinking? Kebanyakan. Jujur aja, positif atau negatif? Hah? Loh, saya mau terbuka. Santai aja, santai. Positif atau negatif? Kebanyakan positif atau negatif selama ini? Merasa? Contoh, makanya ada teman orang, contoh nih, antum punya anak buah dalam di toko ada karyawan baru, ya masuk kemudian jaga. Kira-kira antum awal-awal ngawasin atau antum langsung lepas? Kenapa ngawasin? Nah, sudah. Tapi berbeda dengan orang yang Allah kasih kelapangan dan bahkan Allah kasih pandangan yang menunjukkan. Mereka berpikir kalau itu rezeki saya nggak akan pernah kemana. Tapi kalau itu bukan rezeki saya, maka Allah yang akan ngambil apapun caranya. Dia nggak akan pernah mudah curiga sama orang yang dia terima. Karena dia yakin Allah yang ngatur semuanya. Dengan ikhtiar yang benar. Apakah kemudian Allah mengajarkan kepada kita di awal kita harus curiga sama orang? Iya apa enggak? Paham di sini? Nah, sekarang realita hidup yang antum dapetin dalam dunia kerja dengan teori yang antum harapkan sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena urusan kita sama Allah bermasalah. Dari kerja aja kelihatan. Jelas? Oke. Kemudian
Ada konsep yang kedua, yang antum menjadikan mengatasi permasalahan kerja dengan cara yang salah. Perhatikan hadis ini dengan baik. Ya ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang itu ada dua hal dalam hidupnya. Terutama bicara masalah kerja atau apapun. Ada hal yang disenangi, ada hal yang membahagiakan. Jelas? Jelas? Ini sama atau beda? Kesenangan sama hal yang membahagiakan. Sama atau beda? Antum senang sama sesuatu. Kalau antum dapat itu bahagia nggak? Jaminan? Sama apa beda? Beda kan? Oke. Tapi kenyataannya orang suka gabungin. Ketika antum suntuk, maka hal yang paling cepat solusinya yang antum merasakan adalah kalau saya melakukan kesenangan maka suntuk saya hilang. Betul nggak? Ini namanya gabungin. Dan ini yang sering membuat hidup antum jadi berantakan. Sehingga keyakinan kita sama Allah juga hancur. Jelas? Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya membedakan dua hal ini secara gamblang. Kata Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanku kecintaan terhadap dunia adalah wanita dan minyak wangi. Jelas? Senang. Aku senang dari dunia dua hal. Senang. Tapi waju'ila qurratu aini fis-shalah. Aku dijadikan penyebab hidupku bahagia pada salat. Karena yang membuat kita bahagia bukan apa yang kita senangi, tapi bagaimana kita deketin Allah Azza wa Jalla. Kalau antum faham di dunia kerja, ketika antum mendapati masalah, maka larinya kemana? Gak bakal tengok kanan kiri, tapi langsung gelar sejadah dan mulai bisik-bisik sama Allah. Pertanyaannya, sholat kita sudah jadi tempat curhat atau belum? Itu yang harus kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau enggak bakal kita bisa mengatakan saya ngerasa diawasi oleh Allah. Jelas? Oke. Kemudian ya ikhwah, perhatikan bentuk ihsan seseorang. Ketika mereka diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia akan tahu bahwa Allah Maha tahu semua kebutuhannya dia. Allah katakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Ya. Illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ketika kita ngerasa Allah Maha tahu, maka konsep orang yang merasa diawasi, mereka juga akan merasa bahwa Allah ngerti sampai hal yang paling tersembunyi, yaitu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, penjelasan sebaliknya, kalau antum meremehkan urusan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap semua yang antum lakukan, baik yang gede ataupun yang kecil, jadi gede. Contoh, awal mula orang yang dihapuskan seluruh kebaikannya sama Allah karena mereka meremehkan kemaksiatan. Jelas? Saya kasih hadisnya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya tentang permasalahan ini. Ini gara-gara apa? Ngerasa bahwa dia mengatakan Allah itu nggak tahu kalau saya lagi maksiat, alias pura-pura nggak tahu. Berarti kan Nabi SAW mengatakan, ya, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal bijabal tihamah bidun fayaj'alahullah hasba'an mansura. Allah katakan, aku benar-benar mengetahui dari umatku kaum-kaum nih, kaum-kaum yang nanti datang di hari kiamat dengan pahala sebesar gunung Tihamah. Kalau istilahnya dengan pahala sebesar gunung Tihamah, berarti dia banyak melakukan amal saleh atau kemaksiatan? Amal saleh, persis.
Amal soleh yang dia lakukan ya menunjukkan bahwa yang dia lakukan lebih banyak daripada yang diterima. Jelas? Ya, karena umumnya manusia itu niatnya suka salah. Tapi ketika Allah berikan pahala sebesar gunung Tihamah, berarti menunjukkan amal soleh yang dia usahakan lebih banyak dibanding dengan perkara yang diterima. Karena kita selama ini nggak tahu bahwa amal kita diterima atau enggak. Jelas? Sampai sini. Nah, kemudian Allah katakan, kata Rasulullah, fayaj'alallahu haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan ya amal solehnya tadi kayak debu yang berterbangan, alias ditolak total. Antum tahu, orang datang dengan pahala yang banyak, kemudian Allah tolak total semuanya cuman karena satu kesalahan. Satu kesalahan toh. Apa kesalahannya? Sampai Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakunan minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, coba kasih tahu sama kami generasi mereka. Karena Rasulullah mengatakan kaum-kaum jumlahnya nggak sedikit tapi banyak. Supaya kami nggak seperti itu, sedangkan kami nggak tahu. Kata Rasulullah, amma innahum ikhwanukum. Sesungguhnya mereka itu saudara kalian, sama-sama muslimnya. Satu. Wa min jildatikum, dari kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka ahli tahajud. Kesalahannya apa? Inilah orang yang ngerasa nggak diawasin sama Allah Azza wa Jalla. Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kalau lagi sendiri mereka maksiat alias meremehkan. Gara-gara satu dosa ini Allah batalkan seluruh amal solehnya. Kenapa? Karena Allah paling benci seorang hamba yang meremehkan urusannya sama Allah. Walaupun dosanya sepele, tapi Allah buat di mata Allah jadi gede. Gara-gara satu masalah, meremehkan. Maka dalam dunia kerja, ketika antum melakukan kesalahan, kemudian gampang. Jangan salahin Allah kalau Allah buat hidup antum hancur. Jelas? Karena awal mula masalah yang kadang-kadang kita teriak dengan mengatakan, ya Allah, saya ini sudah ibadah. Tapi kok masalah, kok nggak berhenti-berhenti? Hidup ini kayaknya susah, kenapa? Coba koreksi diri. Sudahkah kita selama ini ya merasa setiap salah kita cepat balik, atau justru kita makan gampang? Ngeremehkannya kita terhadap kesalahan itu yang membuat Allah jadi murka. Sehingga amal soleh kita nggak dianggap sama Allah. Jelas. Perhatikan perkataannya Ibnu Battal. Ibnu Battal menjelaskan ya, al-muhaqqarat, dosa-dosa yang dianggap remeh bisa jadi besar ya, idza kathurat sara kabiran ma'al israr. Bisa jadi besar kalau dilakukan terus-menerus. Kita dalam kerja, ketika mulai meremehkan kesalahan, maka Allah buat kita melakukan dosa besar sehingga Allah murka sama kita. Gara-gara apa? Satu, merasa remeh. Jelas? Ini yang jadi permasalahan titik. Paham? Yang berikutnya. Perhatikan, kalau antum ngerasa diawasin sama Allah Subhanahu wa taala, maka antum merasa bahwa Allah akan jamin rizki antum. Sekarang penyakitnya orang kerja. Ketika antum awal bulan, biasanya banyak di antara kita kepikiran akhir bulannya. Nanti bayar tagihan ini gimana, bayar itu gimana. Betul apa enggak? Hah? Sering enggak terjadi? Pertanyaannya, perasaan ini gara-gara apa? Antum buka Al-Baqarah 268. Ini yang buat kita bangun tidur pertama kali ngelihat HP. Tolong dibaca artinya.
Ya. Sultan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ya. Terus? Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Ya. Coba, ketika kita mulai mikirin akhir bulan, yang kita pikirkan apa? Mulai muncul kata-kata nggak cukup. Betul apa enggak? Karena setan masukin ke pikiran kita, kalau nanti kurang gimana? Kalau nanti miskin gimana? Sebesar apapun yang antum dapat, maka tetap antum akan terus ketakutan. Karena judulnya apa? Judulnya antum ngerasa kalau kurang bagaimana. Walaupun gaji antum 50 juta, kalau pikiran itu antum ikutin, maka tetap judulnya ke depannya kurang bagaimana. Nggak bakal hilang. Ujung-ujungnya apa? Wa ya'murukum bil fahsya. Nyuruh kalian maksiat, alias menghalalkan segala cara buat nutupin rasa takut. Akhirnya dalam bentuk kerja, ada perjanjian kan? Mulai timbul kecurangan. Kira-kira takut nggak berbuat curang? Jawabannya nggak akan. Kenapa? Buat nutupin rasa takut. Mulai orang berpikir, ya bahkan rela melakukan kemaksiatan demi supaya dia mendapatkan harta buat nutupin rasa takutnya. Sampai-sampai orang mulai mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Paham di sini? Sedangkan kira-kira gini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya harta sesuai dengan keinginan antum. Ya, kira-kira kita ini bakal bahagia atau enggak? Kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala harta sesuai dengan keinginan, kerja tapi kemudian dapat hasil yang banyak. Jaminan bahagia? Bahagia itu gimana? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW mengatakan fawallahi mal faqr ahsya alaikum. Demi Allah kata Rasulullah, yang aku takutkan kepada kalian bukan kemiskinan. Walakin ahsya alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang paling aku takutkan kalau Allah buka buat kalian dunia lebar-lebar. Orang kalau sudah dunianya mulai lebar, ibadahnya berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Saya kasih contoh kasus. Antum punya uang 5.000. Ini yang sering saya kasih contohin. Ya, saudara antum minta 2.000. Dikasih nggak? Atau 1.000 lah. Dikasih nggak kira-kira? Kasih kan? Gampang apa susah? Gampang. Oke. Sekarang antum punya uang 50 juta. Saudara antum minta 10 juta. Cuma-cuma. Dikasih nggak? Kenapa mikir? Bedanya apa? 5.000 sama 50 juta. Nolnya banyak. Oke, berarti menunjukkan semakin gede semakin tersiksa antum. Betul apa enggak? Katanya nyari uang bahagia. Buktinya? Berarti semakin nominal semakin besar, semakin batin antum tersiksa. Tersiksa buat manfaatin. Betul? Dan tersiksa takut kehilangan. Berarti yang sebenarnya bahagia dalam bekerja adalah ketika Allah kasih hasil kita berkah, bukan banyak. Dan berkah itu terjadi kalau antum yakin sama Allah. Baru terjadi. Ketika antum pandai bersyukur dan mengatakan, kok cuman segini? Kalau antum mulai mengatakan itu, maka Allah cabut keberkahannya. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, innallaha ibtala abdahu bima a'tah. Perhatikan, yang kita dapetin tiap hari itu ujian. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nguji hambanya dengan apa yang Allah kasih. Fa'in radiyah, ya, barakallahu lahu wa wasa'ah. Kalau dia ridho terhadap apa yang Allah kasih, Allah akan berkahi dan luaskan rezekinya. Hatta yang antum dapat cuma 10.000 rupiah. Paham? Wa in lam yarda lam yubariklah. Kalau dia nggak ridho, Allah nggak bakal berkahi sama sekali.
bahkan diambil keberkahannya. Jelas di sini. Makanya pada dasarnya kaya dan tidaknya seseorang semua kembali kepada seberapa besar kita merasakan apa yang Allah berikan adalah sebuah kecukupan. Mulai kita ngerasa nggak cukup, mulai akan terjadi siksaan, dan mulai kita akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kita nggak percaya sama Allah. Oke. Terus kemudian ya ikhwah, harta itu punya racun yang berat dan besar. Perhatikan, kapan mulai orang jadi zalim? Kadang-kadang antum ketemu sama teman mulai kaya, mulai berubah. Betul apa enggak? Karena Allah mengatakan ini. Allah mengatakan, kalla innal insana layadgha. Allah katakan manusia itu pasti akan melampaui batas. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa manusia itu pasti akan jahat, angkuh, bahkan berbuat zalim. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika ngerasa dirinya serba cukup dan banyak harta. Berarti mana fitnah yang lebih besar? Antum dapat gaji, ya, dengan gaji yang buat antum bisa terus berharap sama Allah alias standar, atau gaji yang dimana antum santai selama setahun. Mana yang lebih besar fitnahnya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang buat orang malas ibadah bukan karena dia nggak pengen, tapi dia ngerasa bahwa hidupnya sudah terjamin. Tapi begitu kita dikasih sama Allah sekedar cukup buat bulan itu, maka antum akan berharap tiap hari. Jelas? Paham di sini? Oke. Yang berikutnya. Ya, maaf. Dalam konsep ihsan, ya, antum juga harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap isi hati seseorang. Ya. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ya orang-orang yang berkhianat terhadap pandangannya dan apa yang mereka sembunyikan dari hati. Tahu istilah kha'inatul a'yun? Kha'inatul a'yun itu antum jalan, antum seakan-akan ghadul basar, tapi mata pinggirnya kemana? Ngelirik dikit. Itu diistilahkan kha'inatul a'yun. Dan ini yang membuat kita seakan-akan di depan orang terlihat baik, tapi pada dasar-dasarnya Allah melihat kita sebagai orang yang pengkhianat. Ya. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan wa huwa alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui isi hati. Ya ikhwah, bahagia dan tidaknya seseorang tergambar dari bagaimana isi hati. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, antum di kuburnya nanti, ya, antara selamat dan tidak tergantung bagaimana hati antum sekarang. Saya kasih kasus. Ya, perhatikan kata-kata ini. Ibnu Qayyim mengatakan, hal abad fil qabr kal hal qalb fis sadr. Keadaan seorang hamba dalam kuburnya persis seperti keadaan hatinya di dalam dadanya. Berarti kalau setiap hari kita merasakan sumpek, kuburan kita nanti sempit atau lebar. Paham? Jadi kalau antum mati hari itu, kira-kira kuburnya sempit atau lebar? Persis. Kemudian dikatakan na'iman wa adaban sijnan wa intilaqan fa idza aradta an ta'rifa halaka fil qabr ya fandur ila hali qalbika fis sadr. Engkau kalau mau bicara kira-kira kuburan saya nanti bahagia enggak ya? Luas enggak ya? Lihat ke hatimu sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hidup manusia sebenarnya persis terletak pada hatinya sendiri. Ketika kita menjalani kehidupan tiap hari dengan hati yang sempit, maka ketahuilah bahwa kuburan orang tersebut juga sempit.
Selama ini ketika hati kita mulai gundah, kita ngerasa biasa aja. Betul apa enggak? Ketahuilah, antum dicabut hari itu, maka kuburan antum persis kayak gitu. Ini yang sering diremehin sama orang kan? Ngerasa, biasa aja. Galau tiap hari juga kadang-kadang kayak gini. Justru itulah Allah kasih gambaran seseorang. Gimana dia? Maka Imam An-Nawawi mengatakan, فَإِذَا كَانَ قَلْبِكَ مُمْتَلِئًا بِالْبَشَاشَةِ وَالسَّكِينَةِ وَالطَّهَارَةِ فَهَذَا خَلْقَ بِالْقَبْرِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kalau hatimu dipenuhi kebahagiaan, tentram, kemudian bersih, maka ketahuilah kuburanmu sama dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita menjalankan rutinitas hidup, justru sebaliknya. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Thaha ayat 142. Ya, Allah mengatakan apa? 124. Apa Allah katakan? Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kenapa Allah katakan ma'isyatan donka? Tahu arti ma'isyatan donka? Realitanya? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku akan buat hidupnya di dunia dalam kondisi sempit. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ada yang tahu nggak? Bagaimana realita hidup sempit? Buka tafsir Ibnu Katsir. Antum akan dapetin perkara yang dimana Imam Ibnu Katsir menggambarkan secara casing antum bahagia. Casing. Yaitu apa? Dapat makanan yang antum senang, pakaian yang antum harapkan, dan rumah yang antum idam-idamkan. Jadi secara reality, casing antum, orang bilang di luar, antum bahagia sekarang. Itu casing. Jelas? Tapi hati antum Allah buat hancur. Bahkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa antum melakukan kemaksiatan tapi gak ngerasa salah. Di titik itu. Kalau sudah seperti ini, antum berada di lingkungan yang baik dan gak akan pernah jadi baik. Kenapa? Karena Allah kasih kita hati sebagaimana kita sama Allah. Dan itu yang merasakan adalah personal. Orang kadang-kadang kelihatannya, makanya orang kalau sudah nggak bahagia, ciri-cirinya gimana? Mereka akan ngajak orang buat nipu dia tiap hari. Tahu maksudnya ngajak orang nipu dia tiap hari? Lalu kalau lagi sumpek ngajak teman buat jalan bareng, betul? Ketika antum ngajak teman buat jalan bareng, kira-kira teman itu akan muji antum atau ngomong jujur sama antum? Mana yang terjadi? Antum naktirin satu kantor. Kira-kira satu kantor ke antum ngomong gimana? Antum kenapa kok tadi pagi kok sholatnya telat? Ngomong gitu nggak kira-kira? Atau teman antum ngomong satu kantor, antum ini Masya Allah. Mudah-mudahan sedekah antum diterima sama Allah dan lain sebagainya. Mana yang terjadi? Yang pertama apa yang kedua? Persis. Artinya ketika kita nggak bahagia, kita ngajak orang buat nipu diri kita. Seakan-akan hidup kita lagi nggak bermasalah. Padahal dibaliknya orang akan mengatakan fulan nggak bahagia. Kelihatan. Kenapa? Tiap hari ngajak orang buat menghibur diri. Karena Allah ngasih gambaran. Pandangan Allah ke kita terletak bagaimana hati kita yang sebenarnya. Tiap hari. Jelas? Paham di sini? Makanya, dan ini menggambarkan kuburan. Maka jangan pernah mengatakan kita lagi nggak apa-apa, kuburan kita insya Allah dengan PD-nya mengatakan apa? Saya insya Allah bahagia di akhirat. Sedangkan hati kita tiap hari kacau. Yes, ini konsep orang yang selalu merasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Dia akan selalu sadar diri dalam menjalankan kehidupannya. Jelas? Ya. Kemudian kalau ternyata saya tutup dengan ini. Kalau ternyata kita makan harta haram, dalam kerja ada yang nggak halal, ada efek nggak? Ada 4 efek. Ya, sebelum saya bahas itu, ya ikhwah, 3 hal besar penghalang seseorang masuk surga. Walaupun mereka mati syahid jalan Allah Azza wa Jalla. 1. Apa? Betul, utang. Nabi SAW menjelaskan masalah utang. Ya, man akhadha amwalin nas yuridu ada'aha adallahu an.
barang siapa yang mengambil harta manusia dengan cara berhutang, niat bayar, maka Allah akan ya buat dia bisa bayar. Tapi sebaliknya, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang berniat ya ngambil harta orang, buat apa? Ngerusak alias gak mau bayar, maka Allah akan rusak hidupnya. Bahkan ya dikatakan mutillul ghina dzulmun, orang yang punya utang bisa bayar tapi nunda, maka dia akan mendapatkan dosa zalim yang berjalan. Selama dia nunda padahal bisa mampu, maka dia mendapatkan apa? Kedzaliman. Bahkan nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Ini yang menyebabkan Rasulullah nggak mau nyolatin. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya hatta yuqda anhu. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan urusannya masih menggantung. Bahkan di kuburannya tidak ada hukuman baginya, ya. Bahkan Allah tidak menentukan dia selamat atau enggak sampai nanti hutangnya lunas. Kalau lunasnya di akhirat, ya sampai itu. Satu. Yang kedua apa? Yang membuat seorang terhalang masuk surga. Persis sombong, sahih. Nabi SAW mengatakan dalam masa sombong, ya, man kana la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang sekecil apapun di hatinya dari kesombongan. Yang ketiga, enggak. Orang mati syahid tapi enggak bisa masuk surga gara-gara itu. Kan dua sudah jawab. Tiga, ini yang di dunia kerja. Apa itu? Korupsi. Perhatikan katanya. Ulul. Terjadi nggak di kerja? Dan ini yang paling sering. Ulul. Perhatikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya kisahkan. Ada pada waktu itu di zaman perang Khaybar. Ada seorang meninggal dalam posisi perang. Para sahabat mengatakan apa? Fulan mati syahid dan masuk surga. Rasulullah wajahnya merah, kemudian mengatakan fulan tempatnya di Jahannam. Tahu tempatnya, masalahnya di mana? Masalahnya setelah diperiksa, ternyata ada satu kain burdah dari harta ghanimah yang dikorupsi. Cuma satu kain. Gara-gara satu kain tersebut, maka Rasulullah SAW mengatakan fulan di neraka. Padahal dia mati dalam posisi perang. Sampai para sahabatnya mengatakan fulan mati syahid. Dia harus mempertanggungjawabkan satu kain ini di neraka, selesai baru dia bisa masuk surga. Padahal mati syahid. Artinya, antum korupsi cuman sekedar satu kertas, maka antum harus mempertanggungjawabkan semua itu di neraka. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi SAW, ya, waladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la ya'khudhu ahadun minhu syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmilu ala raqabatihi kana ba'iran lahu rugha au baqaratan lahu khuwar au syatan tay'ar. Disebutkan tidaklah seseorang mengambil sesuatu ya dalam kondisi dengan cara korupsi kecuali datang di hari kiamat dia membawa di lehernya. Bahkan ya walaupun sekedar satu jalum. Pernah Nabi SAW mengambil kumpulan bulu. Sampai yang kayak gini dikorupsi, maka nanti dia akan jadi bulu-bulu itu sebagai api buat dia tenteng di hari kiamat kemana-mana. Paham? Dan ini yang menghalangi penghalang terbesar. Tiga hal ini menjadikan penghalang seseorang masuk surga di awal. Walaupun mereka punya amal soleh sebesar apapun. Jelas? Makanya hati-hati sama masalah ini. Kalau antum dalam dunia kerja, ketika antum nggak tahu ini boleh atau tidak, ya lebih baik antum berhenti daripada ternyata masuk dalam perkara bab korupsi. Maka di saat itu satu helai kertas sekalipun yang harganya antum bisa beli, antum akan menjadi pertanggungjawabkan di akhirat, ya, yang dimana berubah jadi adab dan nggak akan pernah selesai urusan kita sebelum Allah mengadab kita dalam masalah itu. Tobatnya gimana? Mengembalikan lagi semuanya. Nah, efek dari harta haram.
Satu, Allah akan hilangkan keberkahannya dalam kehidupannya secara total. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqah. Orang jual beli itu punya pilihan. Antum sering dengar di sini kan, selama belum berpisah. Fa in sadaqa. Nih, penjelasannya di sifat ininya. Kalau dia jujur, wa bayyana, dan jelas, artinya nggak ada yang ditutupi dengan cara yang halal dia dapat, maka burikalahuma fi bai'ihima. Akan Allah apa? Berikan keberkahan. Orang kerja itu kayak jual beli nggak? Iya. Tapi kalau ada kedustaan sekecil apapun, maka Allah akan ambil keberkahannya. Jelas? Satu. Dua, gara-gara harta haram, doanya ditolak total. Total. Nabi SAW menjelaskan, dan hadis yang antum fahami dengan baik. Dakar rajulun yutilu safar as'ata aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Di sini orang ini melakukan 4 hal yang menyebabkan doa terkabul. Kira-kira apa aja? Safar. Terus dia melakukan perjalanan jauh, saya jelasin. Ya, kemudian rambutnya ya acak-acakan, pakaiannya kena debu. Ditambah lagi ya, tangannya mengangkat ke langit, kemudian mengatakan ya Rabb ya Rabb. Yang tadi satu, yang pertama safar. Dua, mengatakan. Tiga, apa? Ya, Asmaul Husna. 4, yaitu apa artinya? Kena musibah. Debu, rambut acak-acakan, musibah bukan? Pakaian kena debu, musibah bukan? Dalam surat An-Naml, atau bisa buka sendiri ayat 62. Allah mengatakan, amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang bisa ya menjawab orang yang terhimpit apabila dia berdoa. Para ulama menjelaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang yang kena musibah doanya mustajab. Ya, 4 ini tertolak dan batal di mata Allah gara-gara satu. Haram. Mat'amuhu haram. Malbasuhu haram. Mashrabuhu haram. Wa ghudiya bil haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, memasukkan ke mulutnya sesuatu yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah bisa menerima doanya? Jadi penyebab terbesar seseorang tertolak doanya adalah bersinggungan dengan hasil yang haram, bahkan dat yang haram. Jelas? Yang ketiga, ibadahnya nggak diterima. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, di dalam Mu'jamul Awsat, zahirnya hadis ini memang lemah. Ya, hadis ini tapi ada makna yang benar. Sebagian riwayat yang lemah. Sebagian ya disebutkan ya ketika orang berhaji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Jawaban Allah apa? La labbaika wa la sa'daik. Tidak ada panggilan buatmu dan tidak ada kebahagiaan buatmu. Kenapa? Zaduka haram wa nafaqatuka haram. Yang terjadi apa? Bahwa bekalmu haram, nafkahmu haram. Wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu nggak akan pernah mabrur. Dari sini pelajarannya adalah bahwa orang yang beribadah dengan harta yang haram Allah talak. Ditambah lagi yang terakhir, mereka dapat jaminan neraka. Nabi SAW menjelaskan bukan di satu riwayat, banyak riwayat yang menjelaskan di antaranya ya la yarbulahmun nabata min suhtin illa kanat naru aula bihi. Atau kama qala dalam hadis yang lain disebutkan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Kalau Allah sudah mengancam seorang hamba dengan neraka, maka otomatis hidupnya nggak ada keberuntungan sama sekali. Kalau sudah kayak gitu, dia kerja dengan sekeras apapun, bahagia nggak? Nggak akan. 4 ancaman langsung yang dia dapat dibalik semua gara-gara apa? Haram. Yang pertama apa?
hidup berkah, hilang. Yang kedua, doanya ketolak. Yang ketiga, ibadahnya tertolak. Yang keempat, dijamin neraka. Jelas? Ini efek dari apa? Dari kerja dengan cara yang nggak dihalalkan sama Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti sampai para ulama menjelaskan kalau hasil saya sebagian halal, sebagian haram gimana? Yang haram harus dikeluarin. Ya, kalau yang haram tidak dikeluarin, maka otomatis yang makan dari diri kita dan anak kita semua akan kena efeknya. Tahu nggak penyebab anak kadang-kadang berat untuk ibadah dan lain sebagainya? Di antaranya adalah karena orang tuanya tidak memperhatikan itu anak makan halal atau haram. Dari hasil yang halal atau haram, maka bisa sangat berpengaruh kepada anak. Bahkan ya ikhwah, antum tahu nggak? Kadang-kadang nih, saya kasih contoh. Antum habis ikut kajian seperti ini, ya, tiba-tiba sampai di luar pintu, antum lupa sama yang antum pelajari. Kira-kira apa? Ini penjelasannya. Gara-gara antum maksiat. Kemaksiatan antum membuat antum lupa terhadap ilmu sekejap. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, di dalam Jawahir Al-Madhiyah disebutkan bahwa ketika Imam Abu Hanifah dalam kondisi kena masalah, nggak bisa mikir, mau nulis tulisannya mandek. Apa yang terjadi? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, mahada illa bidan bin ahdathu. Antum tiba-tiba lagi kerja, pikiran kacau, nggak bisa mikir. Semua gara-gara apa? Ini semua gara-gara dosa yang aku lakukan. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, wa kana yastaghfiru wa rubbama qama wa shalla. Kemudian Imam Abu Hanifah mulai istighfar, kemudian berdiri sholat. Buat apa? Tobat sama Allah. Setelah selesai, fatan kasyifalahul masalah. Tiba-tiba ruwetnya hilang total. Jadi efek dari perkara yang buruk menjadikan semua yang kita pelajari total hilang. Maka jangan heran antum sering dengerin kajian, tapi berapa persen yang nempel? Semua gara-gara apa? Maksiat. Ya, kadang-kadang di dunia yang antum tiap hari dengerin kajian, betul apa enggak? Mau enggak mau, suka enggak suka, betul enggak? Ngedit, dengerin. Ngedit itu harus dengerin kan? Yang bisa antum praktekin berapa persen? Silakan tanya sama diri masing-masing. Satu hal yang kadang-kadang kita suka abaikan atau pura-pura lupa kita kadang-kadang, yaitu apa? Ketika kemaksiatan terjadi, maka di saat itu apa yang antum pelajari diberantakan total. Kalau kemaksiatan itu antum nggak segera balik, maka hilangnya ilmu akan jadi permanen. Paham? Jelas? Oke. Mudah-mudahan ya ini jadi motivasi buat kita semua. Maaf larinya kajiannya ke sana ke sini supaya kita posisinya paham. Karena selama ini yang kita rasakan di dunia kerja banyak hal yang kita nggak tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Justru malah itu yang fatal. Karena perkara dalam kerja yang paling penting dan yang buat antum tenang adalah antum ngerasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita ngerasa diawasi oleh Allah, hasilnya apa? Ketika antum kena masalah, larinya kemana? Kemana larinya? Langsung ke Allah. Gak akan pernah toleh kanan toleh kiri. Karena orang yang mengandalkan manusia yang lain akan menjadikan dirinya semakin hina. Antum ketemu sama teman, tiap hari tanya, kira-kira mau ketemu malas apa senang? Jujur aja, malas apa senang? Tiap hari tanya, ya gini gimana? Kalau gini gimana? Nah, ketemunya senang nggak antum? Ya sudah. Orang yang mengandalkan orang lain nggak akan pernah tambah mulia. Tapi orang yang selalu kembali kepada Allah karena ngerasa diawasi oleh Allah, ketahuilah kemuliaan hidupnya berawal dari situ. Makanya sholat antum sudah jadi tempat curhat atau belum? Itu harus tanya sama diri antum sendiri. Karena sesungguhnya tujuan sholat, seseorang ketika yunaji rabbah, berbisik-bisik antara dia sama Allah, maka di dalam sholat pun dia nggak kepingin orang lain tahu apa yang dia ucapkan. Para sahabat itu kayak ngomong rahasia pas waktu sholat.
pelan-pelan. Karena seakan-akan dia sedang berdua sama Allah. Itu nikmatnya orang yang ngerasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam kehidupan kerja juga sama. Ketika antum dapat masalah, antum langsung kemudian apa? Istighfar, berdoa. Istighfar, berdoa. Ya ikhwah, tawakal itu dalam kita beramal ada 3. 1, tawakal sebelum beramal. Dengan cara apa? Persis. Siapa yang ngelakuin ini? Nabi Musa. Nabi Musa sebelum menghadapi Fir'aun, ketika Allah perintahkan untuk menghadapi Fir'aun, apa doa Nabi Musa? Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jelas? Yang kedua, tawakal ketika tengah beramal. Orang sedang melakukan amal saleh, maka dia harus berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini? Yang ketiga, tawakal setelah berdoa, dan ini yang paling penting dari 3-tiganya. Yaitu dengan apa? Berdoa, persis. Supaya apa? Diterima amal salehnya. Seperti Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ketika selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pertanyaannya, dalam kerja udah kayak gitu belum? Antum tahu banyak teori. Tahu banget. Tapi ketika antum bisa praktek, ketahuilah itu rahmat Allah. Makanya sebelum kerja, berapa sering antum berdoa? Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Habis kerja, antum berdoa, ya Allah, terima kerjaanku. Ya Allah, terima ibadahku. Berapa sering kita ngucap ini? Sering dilupain nggak ini? Sangat. Sedangkan kita mengatakan, saya sudah tawakal sama Allah. Sudah sampai di mana tawakal kita ketika kita tidak mengatakan, ya Allah, terima aku. Karena ulama mengatakan, dari ketiga ini yang penting adalah yang terakhir, karena seseorang merasa bahwa semua adalah pertolongan Allah dan dia nggak bakal bangga sama dirinya. Sama sekali. Antum nggak akan pernah mengatakan, saya sudah melakukan ini dan itu. Wallahi nggak akan. Jelas? Paham? Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Fadal. Waalaikumsalam. Jika seseorang dia merasa bahwa ini terus mengambil dia untuk melakukan kebaikan, dengan dalam kondisi yang dia sering melakukan kemaksiatan yang berulang, apakah ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan? Masya Allah. Ya, Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimahullah. Ada satu hal yang membuat seseorang itu tergugah untuk melakukan amal soleh. Di tengah kemaksiatan yang biasa, tiba-tiba kemudian dia kepingin melakukan kebaikan, alias berubah. Tahu nggak motivasinya apa? Dan itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dia kebaikan. Saya jelasin supaya apakah kemudian itu tanda Allah kepingin dia baik atau enggak. Perhatikan dari hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang surat Al-Mu'minun ayat 60. Di mana ada 2 ciri orang yang amalnya diterima. Allah ridho sama dia. Yang pertama adalah dia akan melakukan amal soleh setelah amal soleh sebelumnya. Jelas? Yang kedua ini, yaitu yang membuat seseorang termotivasi melakukan amal soleh adalah ngerasa bahwa hidupnya banyak salah. Bukan ngerasa bahwa dia sudah melakukan amal soleh. Justru orang yang biasa maksiat tiba-tiba tergugah amal soleh, motivasinya karena banyak dosa. Itu sebenarnya sebuah kebaikan. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya ketika Aisyah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat, memberikan apa yang mereka berikan, yaitu disebutkan di dalam tafsirannya di antaranya sedekah, sedangkan hatinya takut. Ngasih sedekah kemudian takut. Umumnya orang ketika berbuat sesuatu kemudian takut, berarti benar apa salah dia?
Benar apa salah? Umumnya antum ngelakuin sambil ketakutan. Kira-kira antum lagi posisi benar atau lagi posisi salah? Salah kan? Oke. Di sini Allah ngasih konsep yang berbeda. Kalau antum melakukan sesuatu deketin Allah sambil takut, maka sikap antum itu benar. Mulai muncul pertanyaan, kok bisa benarnya dari mana? Rasulullah mengatakan ketika Aisyah bertanya, ahumul ladina yashrabuna al-khamr wa yashrikun. Kata Aisyah, apakah mereka minum khamr atau mencuri? Kenapa kok ngelakuin sesuatu kok takut? Berarti maksiat dong. Persis kayak pikiran kita. Maka kemudian Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq, walakinnahum alladina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka itu yang puasa, salat, sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut tidak diterima. Ketika antum mulai ngerasa takut berbuat banyak salahnya, tiba-tiba antum termotivasi melakukan amal soleh, berarti antum sadar diri antum penuh maksiat. Itu yang buat orang bisa istiqomah. Tapi orang yang merasa pahala banyak, itu yang menghalangi seseorang dari ketaatan. Apa yang membuat seseorang hijrah? Karena ngerasa banyak persis. Itu dia. Paham sekarang? Justru kalau kita habis ngelakuin sholat, kayaknya sholat saya diterima. Malah kebalik. Kalau antum ngerasa bakal masuk surga, kira-kira untuk ngamalin lagi lebih semangat atau enggak? Semangat atau enggak? Enggak. Kendor. Tapi kalau antum ngerasa setiap amal banyak kurangnya atau banyak salahnya, solusinya ngapain? Lanjut lagi. Makanya Rasulullah mengatakan, ulaika alladziina yusari'una fil khairat. Kata Nabi SAW menjelaskan, coba perhatikan, mereka lah yang bersegera melakukan kebaikan. Jadi para sahabat, kenapa kenceng-kencengan dalam beramal? Karena mereka bukan berpikir pahalanya banyak, tapi ngerasa dosanya banyak. Persis. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Betul. Ada beberapa kali terjadi ke orang itu, ada fenomena itu, orang yang semangat dan berjuang ketika dia di komunitas yang buruk dibanding ketika dia di komunitas baik. Itu apakah ada dan ketika seperti ini bagaimana solusinya? Oke. Ada orang ya yang ketika dia semangat di komunitas yang buruk. Ya ikhwah, hati-hati masalah ini. Ya, terkadang seseorang itu nggak sadar ya tentang bisa jadi hal ini justru contoh komunitas buruk dia semangat ibadah. Apalagi ketika orang mengatakan, fulan ini kayaknya orangnya soleh. Ini berpotensi apa? Riya. Karena umum yang terjadi justru malah sebaliknya. Seseorang giat ibadah ketika ngelihat orang banyak beribadah. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan ada kalanya. Dan ini kebanyakan yang terjadi. Ya. Seseorang yang berada di tengah-tengah orang yang tekun ibadah, ya, kemudian dia melakukan salat, kemudian hampir sebagian malamnya, ya, karena kebiasaan mereka bangun malam, kemudian dia mengikuti mereka melaksanakan salat dan puasa. Gara-gara banyak orang, antum di Madinah melihat orang pada berangkat ke masjid semua. Semangat gak antum? Semangat karena lingkungan. Itu bukan riya malah. Itu sebagai bentuk di mana orang termotivasi melakukan amal saleh karena melihat lingkungan. Tapi kalau sebaliknya, ini justru bahaya. Kalau antum di komunitas yang buruk, kemudian antum semangat ibadah sendiri, sampai orang menilai antum, kemudian dengan penilaian yang seakan-akan bagus, dan antum mulai terfitnah, maka itulah tanda mulai antum masuk ke dalam perkara ujub.
Jelas. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Perhatikan konsep ini. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasakan kalian. Kemudian apa? Kemudian diganti dengan kaum yang berbuat dosa kemudian bertobat. Kok bisa? Orang kok nggak salah malah dibinasakan. Kenapa? Kata Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, lau lam tudnibu la khasyitu alaikum akbaru min dalik al-ujubul ujub. Kalau seandainya kalian tidak ngerasa berbuat salah, aku takut lebih parah daripada dosa, yaitu bangga diri. Pertanyaannya, orang ujub tuh masalahnya di mana? Ini merupakan titik fatal. Imam Munawi menjelaskan, karrahu ziyadatan fit tanfir wa mubalaghatan fit tahdir. Rasulullah itu ngulangin kata ujub bolak-balik supaya memberikan penekanan dan supaya kita menjauhi sejauh-jauhnya. Gara-gara apa? Li'annal asi ya'rifu binaqsihi fayurjalahu taubah. Karena orang yang bermaksiat, kalau dia ngerasa salah, maka harapan tobatnya gede. Karena setiap orang yang salah, konsekuensinya apa? Memperbaiki diri. Jelas? Semua orang tahu. Tapi, kalau seseorang bangga sama dirinya, kira-kira ngerasa salah nggak? Ketika dia di tengah-tengah orang buruk, kemudian dia ngerasa termotivasi melakukan amal soleh, karena yang lainnya buruk, kira-kira kalau diperingatin, dirimu juga salah. Terima nggak? Persis. Bahkan dijelaskan juga orang ya yang ujub sama orang yang putus asa posisinya sama persis. Tahu maksudnya apa? Orang yang putus asa, mereka putus asa dari rahmat Allah. Betul apa enggak? Karena putus asa. Lah orang yang ujub, samanya di mana? Mereka sama juga. Kenapa? Enggak mau nyari rahmat Allah karena ngerasa sudah punya. Ini yang ngerti. Bahkan Aisyah ya ketika ditanya oleh seseorang, kapan seseorang mulai dikatakan seorang yang buruk? Idza dhanna annahu muhsin, kalau dia nyangka bahwa dirinya orang baik. Ketika orang di tengah-tengah orang buruk dan merasa dia menjadi orang yang mulai paling taat sama Allah, maka di saat itu mereka disebut dengan orang yang mulai melakukan keburukan. Jelas, harusnya dia ketakutan, takut kena fitnahnya, bukan kemudian mengatakan, oh berarti saya yang terbaik di antara yang lain. Paham? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Sampai kemudian Bishr al-Hafi mengatakan, Iblis di surga berapa lama? Ada yang tahu? Berapa lama iblis di surga? Ribuan tahun. Kata al-Hafi mengatakan, la yughurrannaka ma ra'aita minni. Ketika Bishr al-Hafi ini ya dipuji sama orang, ibadahmu luar biasa, malah dia ketakutan sambil mengatakan apa? Engkau nggak tahu, jangan terperdaya sama yang kau lihat sekarang kepada diriku. Kenapa? Fa'innal iblis ta'abbada alfasinin. Iblis itu nyembah Allah, masuk surga ribuan tahun. Kemudian thumma sara ila ma sara ilaihi. Kemudian engkau lihat sekarang, iblis menjadi makhluk yang terlaknat dan terkutuk. Awalnya apa? Awalnya dia adalah nyembah Allah dan di surga diridhoi sama Allah ribuan tahun. Gara-gara apa? Bangga diri. Ujub adalah kemaksiatan pertama yang Allah dimaksiati. Bedanya tipis. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, kalau antum mau jauh dari ujub sama riya, amalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, katsirun ma yuqarrinu nas bainar riya wal ujub. Banyak orang yang mengaitkan antara riya sama ujub, padahal dua-duanya berbeda. Ya, dikatakan fariya min babil isyraq bil khalq. Orang riya itu bentuk syirik kepada makhluk. Betul apa enggak? Yang disyirikin siapa? Diri. Betul enggak? Orang. Kenapa? Dia berharap dari orang pujian. Berarti dia syirik sama orang. Jelas? Kemudian wal ujub mu'jib min babi syirik asyirku bin nafs. Sedangkan ujub itu syirik sama diri sendiri. Maka ketika seseorang mengamalkan iya karena budu, mereka akan jauh dari sifat riya. Karena yang mereka sembah hanyalah Allah. Mereka nggak bakal berharap sama manusia. Jelas? Ketika mereka mengamalkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong, maka mereka nggak akan pernah bangga sama dirinya sendiri. Karena semua adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, ingat dua ini baik-baik. Supaya diri kita nggak hancur amal kita gara-gara dua ini. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Pegang ini baik-baik. Jawab insya Allah ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati diri kita, menjadikan apa yang kita lakukan dalam dunia kerja ini menjadi ibadah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah dunia yang buruk, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.